gue. Jangan disenggol gue. Gue kan cuma bertanya prestasinya di mana. Kok lu jadi nggak takut sambil gigit-gigit kabel lu yang bojigong itu? Nggak takut gue, pelakor, urus tuh anak lu. Anak gue semua udah gue urusin. Kalau ada yang ngebangkang itu urusan dia teh. Tolong disemprot dulu teh. Nyamuk teh. Kalau gue diblok sama anak gue, tapi kalau lu ngeblok ibu kandung lu, lebih parah mana? Sama aja lu lah. Lebih parah lu lah. Durhaka sama orang tua. Jadi Anggun itu, ini keluarganya sendiri yang ngomong ke gue ya. Dia itu manusia yang paling tidak mau dinasehatin. Harusnya dia ngomong Sengkuni itu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Biar ke ibunya, biar ke bapak tirinya, gak ada yang berani nasehatin dia. Karena dia merasa duit dia banyak dari hasil tiktokan, dari gift-gift spendernya dia yang dia pakai. Ada satu spender dari Korea, perempuan. Jauh-jauh, dia tuh suka nge-gift ya, Anggun manusia siluman setengah kadal ini ya. Kalau kalian tahu nih ya, ada spender dia dari Korea. Datang ke Jakarta. 1 bulan ditaruh di apartemen. Ya, tiap hari kerjaannya dipakai terus. Karena 2023 sebelum dia berurusan sama bungsu, dia itu kan ngakunya bujang. Dia tuh ngakunya bujang. Padahal dia itu udah punya istri. Tapi memang dia nikahnya tuh selalu nikah siri. Gak tahu kenapa dia gak mau nikah resmi. Selalu si cewek-ceweknya yang dinikahin siri ini selalu dijanjiin bakal dinikahkan resmi. Ya. Tapi tidak pernah dinikahkan resmi. Iya. Tidak pernah dinikahkan resmi, ya. Terus ada spendernya dari Korea ini, perempuan datang ke Jakarta, ditaruh di salah satu apartemen selama 1 bulan. Terus pokoknya dipakai-pakein terus, janji mau dinikahin, ya kan? Terus si Korea ini bilang, saya mau ke Bali. Si Anggun manusia siluman setengah kadal ini menjanjikan, iya nanti ke Bali, sampai nggak ke Bali. Akhirnya itu spender pulang dengan sendirinya ke Korea dan dia berhenti untuk nge-gift yang namanya Anggun si siluman setengah muka kadal. Tuh. Sampai ke situ aja gue tahu. Rumahnya Anggun aja gue tahu, rumahnya di Cipayung. Di Cipayung. Pagernya warna hitam, temboknya warna putih. Tadi barusan gue udah cek. Di rumahnya ada mobil Rubicon, Honda Jazz, Mustang sama Alphard. Semuanya udah gue cek. Dia beli Rubiconnya second. Dia beli Alphard second, dia beli Honda Jazz second, dia beli Mustang second. Sampai ke mobil-mobilnya aja gue tahu. Second semua. Karena dia nggak mampu beli yang baru. Sudah, ya. Itu sudah. Habis itu, dia punya istri yang dinikahkan siri juga namanya Uni. Ya, si Uni ini dulu adalah agamanya Kristen. Karena dijanjiin akan dinikahkan resmi, bergantilah agama menjadi Muslim. Ya kan? Terus sudah menikah siri nih ya, sudah menikah siri ya kan, berjalan sering berjalannya waktu. Hamil lah Uni, punya anak lah 1. Ya, punya anak 1. Punya anak 1. Udah punya anak 1. Selama pernikahan siri ini, memang si Anggun yang kepedean sok ganteng, padahal gantengnya karena filter. Padahal aslinya kalau kalian lihat, gue pernah lihat aslinya karena waktu gue punya program namanya Nikita Kepo, dia pernah diundang. Dulu kan dia hobinya makan cabe kan, cabe rawit yang sama batang-batangnya dimakan. Waktu dia jadi padahal waktu dia jadi bintang tamu di acara gue yang di Trans TV itu cabenya belum dicuci, sumpah gue nggak bohong. Baru ditaruh di meja, belum dicuci, terus sama dia udah nggak apa-apa katanya. Ya udah dimakan deh tuh sama batang-batangnya. Itu aja gue liat dia jijik banget. Kalian kayaknya VT-nya ada deh lewat di TikTok. Kalian lihat deh ekspresi gue duduk di sebelah dia, jijik kan. Tapi waktu gue komen dia pas dia lagi live TikTok, dia bilang katanya gue yang ngundang dia ke acara gue. Itu kan program yang bikin TV. Ya suka-suka TV lah. Suka-suka TV lah mau ngundang bintang tamu siapa. Gue sebagai host ya, sebagai host terima-terima aja siapa yang diundang. Walaupun gue jijik. Ya kan. Terus dia dengan gamblangnya bilang di live TikToknya dia lagi PK-PK itu, iya lu ngundang gue karena gue viral makan cabe kan. Emang
orangnya suka dusta, hilang ingatan tuh dia itu. Ya, udah. Terus nih jelek guys, itu lebih muka kadal, muka siluman tuh lebih itu loh. Nggak tahu deh, harus mendeskripsikan bentuknya dia tuh seperti apa, nggak ngerti. Udah kan, abis itu si Udi ini tahu kalau si Anggun ini, karena masa jayanya dia live PK-PKan di TikTok selalu juara 1, katanya ya, mulailah dia ini menunjukkan keangkuhannya. Ketahuanlah dia suka main ani-ani, ya kan, suka main ani-ani. Si Uni ini sampai memohon sama si manusia setengah kadal siluman ini, ya kan, bilang udah nggak apa-apa kamu sama si ani-ani ini, tapi kamu jangan jangan tinggalkan saya dan anak kamu, gitu kan. Akhirnya nggak tahulah apa yang dipakai sama ini perempuan yang sekarang sama si Anggun manusia setengah siluman setengah kadal ini. Akhirnya terhempas lah ini si istri sirinya si Anggun yang nomor 2. Jadi Anggun tuh udah sering kawin, udah sering kawin, tapi kawinnya kawin siri, hempas ya, udah hempas. Padahal waktu pas hempas itu ya, si Anggun manusia siluman setengah kadal ini nyicilin rumah. Harga rumahnya itu murah ya, kalau nggak salah harga rumahnya tuh sekitar 500 atau 600 jutaan gitu. Tapi si Anggun ini cuman mampu bayarin DP-nya 25 juta. Padahal DP-nya harusnya 50 juta. Akhirnya si Uni inilah istri sirih nomor 2-nya si Anggun manusia siluman setengah kadal ini pakai duit ini perempuan. Jadi 50-50, 25-25. Harusnya kalau laki-laki ada otak kan, itu ada anak ya. Lu kasih aja 50 juta, seberapa sih sepele dengan lo live tiap hari ya kan. Udah seiring berjalannya waktu ya kan, si Anggun itu cuman mampu, jadi gini, Anggun itu ngasih setiap bulan memang betul, tapi cuma 5 juta. Cuma 5 juta ya. 2 juta untuk bayar cicilan rumah, dan cicilan rumah itu 15 tahun apa 10 tahun ya. Gue lupa, tadi gue ngobrol kurang ingat. Pokoknya kalau nggak 10 tahun 5 tahun. Kalau nggak 10 tahun 15 tahun. Kalau nggak 10 tahun 15 tahun. Ya, jadi per bulan itu dia kirim 5 juta. 2 juta untuk cicilan rumah, 3 juta untuk biayain anaknya. Cukup apa? Padahal si Anggun manusia setengah siluman setengah kadal ini, dia ngebeliin apartemen ani-aninya itu, nggak tahu sekarang udah dinikahin siri atau belum ya, sebesar 1,9 miliar. Tapi dia menelantarkan anak kandungnya, cuma ditaruh di rumah kecil loh, rumah kecil. Tadi ada gua dikirimin fotonya, rumahnya kecil banget. Padahal ada darah dagingnya loh, darah dagingnya. Itu kan dia kan kayak diagung-agungkan kan. Wah, live tiap hari peringkat 1, yang nge-give TU hampir tiap hari segala macam ini itu. Tapi dia menelantarkan darah dagingnya. Coba bayangin, darah dagingnya teh. Nah, udah kan. Terus si Uni ini diancam. Ada voice note-nya. Sampai nangis-nangis si Uni, dibilang gini, "Kamu ya, aku ada masalah sama bungsu, kamu ikut campur, ikut-ikutan mau menjatuhkan aku segala macam ini itu." Dia mengancam, kalau kamu masih ikut campur, aku bakalan stop. Kan dia kan Jawa banget ya. Aku bakalan stop itu uang yang 5 juta. Kau carilah kau uang sendiri itu, katanya gitu. Ada voice note-nya. Ya udah tuh, nangis-nangis lah. Terus akhirnya ditolonglah sama adalah seseorang, dibilang udah nggak apa-apa, nanti kita bantu gitu kan. Nah, kalian mau tahu nggak kenapa si Anggun selalu ada di peringkat 1
ya, si Anggun manusia siluman setengah kadal ini. Kenapa? Karena dia nge-give sendiri. Setahu gua main PK-PKN itu, kita kan having fun ya. Kalau kalah ya udah dihukum, kalau menang ya happy gitu kan. Kalau ada yang nge-give ya sudah, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya nggak ada masalah. Nah kalau si Anggun itu dia nge-give sendiri ya. Jadi kalau dia nih, dia kan selalu live-nya malam ya. Kalau pokoknya dia mengincar pokoknya peringkat 1 aja. Nih kalau udah mulai sepi nih, nggak ada spender yang nge-give dia nih, dia kerahkan satu keluarga termasuk ibunya, bapak tirinya, orang-orang yang ada di rumah, dia top upin tuh, dia top upin. Pokoknya harus lempar TU ke dia, seolah-olah itu dari spender lah segala macem. Gitu. Jadi salah satu akun yang suka nge-give itu adalah namanya Cintaku. Itu akun punya orangnya si Anggun manusia siluman setengah kadal ya. Sama ada nama Prianto apa gitu gue lupa. Ada kok semuanya, tadi udah dicatat. Ntar gue kasih tahu. Dia kalau nge-give akunnya ini berarti itu punya dia sendiri ya. Berarti kan itu tidak real kan. Terus spender ya, kalau nggak nge-give dia nih, nanti sama dia dijelek-jelekin. Atau misalkan spender beralih nge-give seseorang gitu, ntar dia nelfon tuh spendernya, kau jangan nge-give ini ya, dia tuh ngomongin kamu gini-gini. Padahal nggak ada yang ngomongin, memang dia iri hati, dengki, udah jelek. Sebenarnya mantan Sapam nggak ada salahnya, tapi iri dengkinya itu loh yang gua nggak habis pikir. Orang udah susah hidupnya gitu ya, kenapa mesti punya rasa iri dan dengki gitu. Ini kan permainan aja sih, bukan yang jadi bahan untuk sombong-sombongan, angkuh-angkuhan, enggak sebetulnya gitu. Gue pun kalau main PK-PKan, gue tuh untuk mencari ketawa, gue bukan mencari koin yang seperti dia bilang. Koin TikTok tuh gue nggak pernah wedein, lillahi ta'ala gue nggak pernah wedein. Selalu gue tuker lagi sama koinnya itu gue bagi-bagi lagi ke orang-orang. Kalau kalian tahu tuh kan gue suka nyebar-nyebar, kadang TU, kadang singa, apalah terserah gue lah. Gue mau kirim, mau terbangin apa, suka-suka hati gue. Udah. Terus ada lagi nih cerita yang lebih horor ya. 2023 si Anggun manusia siluman setengah kadal ini kan mengaku kalau dia bujang. Padahal saat itu aja dia udah punya 2 istri sirih ya. 2 istri sirih nih yang selalu dijanjikan akan dinikahkan resmi. Jadi si Anggun manusia siluman setengah kadal ini dia punya akun fanbase namanya Anggun Lovers. Itu Anggun Lovers yang bikin pun dia sendiri ya. Ada salah satu anggotanya namanya Putri, tinggalnya di Jambi. Kenalah rayuan gombal si monyong ini kan. Datanglah dari si Putri dari Jambi ke Jakarta, ditaruh di salah satu hotel kurang lebih selama sebulan. Menjalinlah kasih asmara ya kan, habis ditidurin berkali-kali lah pokoknya. Entah kenapa pokoknya tiba-tiba kan dia juga mau dijanjiin mau dinikahkan. Terus tiba-tiba si Anggun manusia siluman setengah kadal ini ngomong ke si Putri, aku nggak mau tahu yo, kamu harus ngeladenin. Ada paket apa dari dia, guys. Oh iya, ambil itu undangan. Aku nggak mau tahu yo, pokoknya kau harus meladeni supirku, katanya gitu. Jadi si Putri ini karena ketakutan gak punya siapa-siapa di Jakarta, akhirnya dia harus mau ditidurin sama supirnya Anggun ini. Tuh bayangin. Udah kan lama-lama si perempuan ini sadar, berantem lah sama si Anggun manusia siluman setengah kadal ini ya. Berantem ya, dibilang gue sebarin loh, gue bikin VT di TikTok ini itu. Ketakutan si Anggun kan, si Anggun manusia siluman setengah kadal ini. Terus bilang sama si Putri, ojo bikin VT di TikTok yo. Kau berapa mau duit sebut, pokoknya jangan bikin apapun di TikTok. Akhirnya si Putri itu pulanglah ke Jambi. Cuman karena dia merasa kesal, kok gue disuruh ngeladenin hawa nafsunya supirnya,
Makin lama kan dia makin sadar, makin sadar, makin sadar. Sebetulnya di TikToknya si Putri itu dia udah nyepil si Anggun manusia siluman setengah kadal ini. Itu banyak sepilan-sepilan tentang dia. Cuman dia belum ngomong langsung. Tersangkanya adalah Anggun gitu. Cuman tadi udah gue ajak ngobrol. Kamu banyak punya buktinya nggak? Ya, kamu ada buktinya nggak? Bilang ada kak gitu kan. Mau gimana nih? Mau diproses hukum atau enggak gitu kan? Ya aku lihat dulu etikat baiknya dia kak. Kalau dia nggak mau minta maaf atau segala macam, aku minta tolong kakak ya untuk laporin ke kepolisian. Oke, dengan senang hati, dengan senang hati, Anggun. Nah itulah. Masih banyak sebetulnya, tapi itu aja cukup untuk bikin jantungnya yang namanya Anggun ya, si tukang makan sambal berserta akar-akarnya, si muka siluman setengah kadal, itu udah sakit pasti dadanya. Sakit, nggak mungkin nggak sakit. Itu adalah aib. Aib. Aib yang luar biasa. Aib. Dia mau banget dipanggil. Terus tadi gue bilang, Putri, kamu mau bersaksi? Mau kak, dengan senang hati. Ah ya sudah. Gimana tuh jadinya? Kan udah dibilang. Jangan senggol gue tuh gak nyenggol dia. Ngapain gue nyenggol makhluk begitu tuh, untuk apa? Dibilang gue pansos lah sama dia. Sebelum dia di TikTok gue udah di mana-mana. 16 tahun gue ada di dunia entertainment. Masa gue disuruh pansos sama orang begitu? Masa dia dengan pedenya sambil gigit-gigit kabel yang bau jigongnya itu bilang pansos itu dia pansos dari jalur mana? Dari jalur mana? Gak suka gue kalau digituin sama orang bentukannya begitu. Gue tuh sebenarnya pengen menghina banget, tapi mulut gue tuh gue tahan-tahan. Kan kalian tahu gue kalau udah menghina orang tuh parah, makanya gue tahan-tahan. Itu guys ya. Jadi duduk permasalahannya sebetulnya gara-gara gue live sama Rian. Biasalah, Rian kan memang mulutnya comel ya. Yang kita tahu memang dari dulu, setahu gue kalau nonton dia PK, memang mulut dia comel ya, memang begitu karakternya. Tapi Rian menjelaskan, dia tuh sakit hati karena dulu si Rian itu, si Anggun manusia siluman setengah kadal ini ngomong bahwa istrinya Rian yang sekarang adalah mantannya dia. Padahal istrinya si Rian ini gak kenal sama si gerobak sampah ini. Gak kenal. Berarti kan dia yang cari gara-gara duluan. Makanya gue cuma bilang, gue tuh kalau kalian tuh pasti udah nge-record banyak ya, pasti ada di VT TikTok. Kan gue cuma bilang gini, memang apa prestasinya kalau levelnya udah 50? Memang apa prestasinya PK-PKan 24 jam, nahan berak, nahan makan, nahan kencing? Kok bisa dibilang membanggakan Indonesia? Kan gue cuma bilang begitu. Kok dia marah tiba-tiba dia ngomong begitu? Kan gue sebel ya. Udah gue DM baik-baik sampai gue hina-hina di DM, gue di blok. Bukannya ngomong kayak, iya kak, saya minta maaf, saya hilaf. Kan selesai loh. Ini malah ngeblok. Udah ngeblok, dia komen di setiap VT orang yang ada muka gue atau ada suara gue. Ya kan jadi memicu singanya lagi tidur gak sih?